Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tayyib Tafian yang memiliki NIM 2019-041039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal rencana bisnis Skorepic. Di sini saya dibantu oleh Eko Pratama, Tommy Indra Pradana, Ahmad Rijal Firdaus, Kanjeng Kiai Jagat. Yang pertama adalah latar belakang usaha. Skorepic adalah usaha kami yang bergerak di bidang makanan ringan berupa keripik. Nama Korepik diambil dari kata kor yang melambangkan kekuatan dari produk kami, sedangkan pik adalah nama belakang dari keripik. Maka dari itu kami mengambil nama Korepik, mempunyai harapan bisnis kami akan kuat untuk bersaing di pasaran luas. Yang kedua adalah scammer. Scammer 1 substitute, 2 combine, adaptation, modify, put to another as, F eliminate, G revision atau rearrange. Yang kedua adalah bisnis modal. Canvas atau bisa dibilang BMC. Yang satu adalah mitra atau kerjasama. Kita bekerjasama dengan toko kelontong, restoran, tempat oleh-oleh, sosial media, all shop, cek online, petani, dan penjual bumbu. Selanjutnya aktivitas dalam Korepik sendiri adalah memasarkan produk. Kedua adalah kualitas servis. Yang ketiga adalah pengolahan produk. Yang ketiga adalah keunggulan produk. Di sini kita memiliki keunggulan yang dari banyak varian jenis dan varian rasa, kemasan yang menarik, harga kantong pelajar, mempunyai produk unggulan. Selanjutnya adalah hubungan dengan konsumen, memberi diskon. Yang kedua adalah menerima kritik dan saran yang dari konsumen. Yang selanjutnya adalah segmen pelanggan. Sasaran yang kita capai adalah remaja, wisatawan, pekerja muda, dan ibu-ibu. Yang selanjutnya adalah sumber daya. Kita memiliki sumber daya jadi pengontrolan stok barang. Yang kedua adalah pengelolaan elektronik. Selanjutnya adalah saluran. Saluran sendiri adalah kita memiliki dari all shop, media sosial, dan offline store. Selanjutnya biaya pembuatan. Biaya pembuatan adalah keripik, kemasan bumbu, paid promote atau pengiklanan online. Selanjutnya adalah sumber pendapatan. Sumber pendapatan kita diambil dari profit penjualan dan kerjasama bersama mitra. Yang selanjutnya adalah analisis aspek kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek pemasaran. Yang aspek pemasaran sendiri memiliki tiga. Satu adalah segmenting. Sasaran kita menjual aneka keripik ini ditargetkan di daerah Yogyakarta karena kita melihat Yogyakarta yang ramai dan mudah dijangkau oleh pendatang. Produk yang kita pasarkan ini kita kembangkan dengan berbagai macam rasa sehingga konsumen dapat membeli sesuai dengan selera mereka. Selanjutnya adalah target. Bila produk yang kami miliki diminati oleh banyak konsumen, maka kami mencoba banyak varian rasa yang disukai oleh konsumen. Seperti kita menambah rasa, sebelumnya kita memiliki rasa pedas, manis, barbecue, keju, balado, dan kita akan mengaplikasikan lebih dalam varian rasa. Yang selanjutnya adalah positioning. Di sini ada 3. Satu adalah kompetitor. Produk kami menggunakan kemasan paper bag yang kami buat semenarik mungkin agar tidak memperbanyak sampah plastik. Yang kedua, customer. Produk kami mengurangi penggunaan bahan pengawet karena bahan pengawet sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang selanjutnya change. Inovasi rasa akan selalu berubah-ubah sesuai dengan keinginan konsumen agar konsumen tidak akan merasa bosan. Selanjutnya adalah bauran pemasaran. 1. Produk. Kualitas produk dalam kegiatan proses pemasaran sangat menentukan apakah berhasil atau tidaknya karena produk yang berkualitas mulia mulai dari kemasan, varian rasa, merek yang menarik konsumen akan melakukan pembelian ulang. Sementara produk yang kami jual adalah produk kuliner khususnya di makanan ringan, yaitu keripik. Ini adalah price. Penentuan harga dalam proses pemasaran sebuah produk sangat penting karena dengan harga yang terjangkau dibarengi dengan produk yang berkualitas, konsumen akan melakukan pembelian berulang sehingga akan meningkatkan penjualan produk itu sendiri. Sementara harga yang kita patok yaitu paling kecil adalah 5.000 ya, untuk varian balado, pedas, manis, keju, dan harga 8.000 untuk varian rasa sa'id dan mentai.
Yang selanjutnya adalah promote. Untuk mengundang konsumen tertarik yang membeli produk kami, promosi yang kami lakukan adalah menggunakan jasa influencer dan selebgram, paid promote, dan kemasan yang menarik, serta kami juga menggunakan promosi pada era digital saat ini, platform sosial media seperti Instagram, dan kami juga menjual produk kami di event pameran gunanya untuk menjangkau konsumen secara luas. Selanjutnya adalah people. People di sini dalam mendukung pemasaran yang maksimal selain menggunakan jasa influencer, kemudian kami yang menunjang marketing yang dilakukan oleh kami sendiri, yaitu konten kreator. Produk adalah Saudara Yoga, produksi saya sendiri, administrasi keuangan Rizal, orang lapangan Kanjeng dan Tommy. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda yang dilaksanakan secara semaksimal mungkin. Yang selanjutnya adalah progres. Dalam menjalankan usaha keripik ini kami mengutamakan kualitas produk yang dibuat, yaitu dalam proses produksinya. Selain ini, itu kami juga memperhatikan dalam pelayanan terhadap konsumen agar konsumen puas, percaya, dan setia terhadap produk kami. Selanjutnya, physical evidence. Physical evidence bukti fisik untuk menarik pelanggan dapat dilihat menariknya dari sosial media kami yang disediakan rupa kami buat semenarik mungkin, dan juga kemasan menggunakan paper bag yang ramah lingkungan dan desain yang menarik. Kali itu kami lakukan agar konsumen menarik dan percaya lebih produk yang kami tawarkan, yaitu produk Korepik atau keripik. C. Analis pasar TAM, SAM, dan SOM. TAM Bantul Market TAM 952 980 di daerah Bantul. Misalnya SAM 104 1000 daerah Kasihan, dan SOM 36.000 dari UMY. Yang kedua adalah aspek operasional. Aspek operasional kita memiliki bahan baku yang yaitu singkong, pisang, salak, ubi, bumbu minyak goreng. Yang kedua adalah desain kualitas. Desain kualitas kita menjadikan perform, future, reliability, dan estetik. Selanjutnya adalah floret proses produk. Kita menyiapkan bahan keripik, memasak keripik, memasukkan keripik ke dalam paper bag, menaruh keripik yang sudah ditaruh paper ke tempat penyimpanan dan mendistribusikan ke toko. Selanjutnya ada kapasitas produk, penjadwalan dan mitigasi resiko. Selanjutnya adalah rantai pasukan bahan baku, membeli dari petani langsung. Dua adalah proses produksi, membuat secara homemade atau mandiri. Selanjutnya ada distribusi offline dan online. Offline kita menaruh produk di berbagai toko, online sendiri kita menjual dari all shop dan sosial media. Selanjutnya konsumen sendiri kita sampai produk sampai di konsumen. Yang ketiga adalah aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia, satu adalah job position and role. Di sini Tom Indra sebagai CEO Korepik pada bisnis yang kami buat mempunyai tugas yang berperan memimpin bisnis. Selanjutnya adalah Kanjeng Jaya Jaga yang sebagai manajer marketing yang tugasnya untuk mengkoordinasi pemasaran, strategi pemasaran dari Korepik. Selanjutnya Mbak Rizal Firdaus sebagai manajer keuangan yang mengelola keuangan, penjualan, dana masuk dan keluarnya dari produk Korepik. Saya sendiri adalah sumber daya manusia Korepik yang merancang dan mengkoordinasi dengan kerjaan perusahaan. Selanjutnya juga Pratama sebagai manajer operasional Korepik, mempunyai tugas untuk mengawasi pengelolaan pelaksanaan kegiatan perusahaan, melakukan koordinasi kerja harian, mengecek status kegiatan pelaksanaan proyek, memeriksa laporan bulanan di bidang administrasi dan finansial proyek. Selanjutnya adalah job description. Description adalah 5 sumber daya manusia yang berguna untuk keberlangsungan yang membuat bisnis yang kami buat, dan kelima sumber daya manusia meliputi satu Yoga Pratama yang mempunyai job desk pemegang atau pengoperasian media sosial dan pemasaran online. Yang nama Rizal Firdaus yang mempunyai job desk bagian packing, Tommy Indra job desk-nya sebagai memasak atau memproduksi produk, dan saya sendiri dan Kanjeng Jagat mempunyai job desk untuk pengiriman barang pengiriman produk ke konsumen daerah Jogja.
Selanjutnya adalah job qualification. Di sini Tommy Indra Pradana, pendidikan akhir S3 manajemen marketing, pengalaman kerja menjadi manajer marketing. Yang kedua, Kanjeng Jagat, pendidikan terakhir S2 manajemen marketing di Universitas Brawijaya. Yang ketiga adalah Ahmad Rizal, pendidikan terakhir S2 manajemen keuangan. Yang keempat, Yoga Pratama, pendidikan S2 manajemen operasional Universitas Muhammadiyah. Yang saya sendiri mungkin lupa dalam memasukkan data, saya sendiri pendidikan terakhir S2 manajemen sumber daya alam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pengalaman kerja saya pernah bekerja staff manager dalam perusahaan lain. Di sini selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi Tommy Indra Pradana sebagai CEO. Selanjutnya juga Pratama manajer operasional. Saya sendiri manajer SDM. Kanjeng Jagat manajer pemasaran. Ahmad Rizal Budas menjadi manajer keuangan. Selanjutnya adalah kompetisi dan penghargaan. Yang pertama adalah saya sendiri mendapatkan kompensasi uang bonus dan uang bonus pada hari raya dan tahun baru. Dan juga mendapatkan jatah libur atau cuti. Dan saya mendapatkan penghargaan manajer terbaik pada bulan 9 2021. Selanjutnya Kiai Kanjeng Jagat yang mendapatkan uang bonus pada tunjangan hari raya dan tahun baru, dan memiliki penghargaan manajer terbaik pada bulan 4 2021. Selanjutnya Ahmad Rizal Firdaus mendapatkan kompensasi uang bonus pada hari raya dan tahun baru, dan memiliki penghargaan manajer terbaik pada bulan Mei. Selanjutnya Yoga Pratama mendapatkan kompensasi uang bonus dan tunjangan hari raya, dan mendapatkan penghargaan manajer terbaik pada bulan Juli 2021. Selanjutnya adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja 1. Kiai Kanjeng Jagat mendapatkan evaluasi tentang kurang kreatifnya dalam memasarkan produk Korepik. Oleh karena itu, saudara kami mendapatkan evaluasi pada bulan selanjutnya mencapai target yang tidak melebihi target yang sudah ditargetkan. Selanjutnya adalah materi Firdaus. Mendapatkan evaluasi pada bulan 4 karena kurang teliti dalam menginput data keuangan perusahaan dan mengakibatkan ketidaksesuaian antara pengeluaran dan pemasukan kas perusahaan. Selanjutnya adalah saya sendiri mendapatkan evaluasi di bulan 8 karena kurangnya pendekatan terhadap karyawan yang mengakibatkan kurangnya kinerja SDM dan karyawan yang pada perusahaan atau Korepik. Selanjutnya adalah Yoga Pratama mendapatkan evaluasi dalam kurangnya operasional perusahaan. Evaluasi kinerja ini bertujuan agar saudara lebih fokus dalam pengelolaan atau pengoperasional perusahaan. Selanjutnya adalah Tommy Indra yang mendapatkan evaluasi kinerja bulan Januari karena kurangnya mengkoordinir manajer. Selanjutnya adalah aspek sosioekonomi dan hukum. Dan ekonomi adalah dalam aspek sini pada umumnya makanan ringan adalah keripik itu kurang menyehatkan karena terdapatnya bahan pengawet agar produk tidak dapat bertahan lama. Dengan begitu penjualan antar pembisnis mendapatkan untung yang banyak karena produk dapat bertahan lama dan pembisnis atau penjual tidak perlu melakukan produksi ulang untuk membuat atau menjual produk makanan ringan seperti keripik. Selanjutnya adalah aspek hukum. Aspek hukum kita karena bisnis ini offline store, kita memiliki akta notaris, surat keterangan domisili atau kelurahan, sertifikat halal dari MUI, sertifikat BPO. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan ini adalah bisa dilihat sendiri. Yang pertama adalah project revenue. Yang kedua adalah HPP. Yang ketiga project cost. Yang keempat project revenue. Yang kelima schedule pembelajaran peralatan. Yang keenam schedule
depresiasi. Yang ketujuh adalah total kebutuhan dana. Kita membutuhkan dana sebesar 6 juta, sekitar 6 juta. Yang selanjutnya adalah pendanaan. Dan yang ke-10 ada analisis kelayakan bisnis. Yang ke-11 adalah BPP. Di sini BPP-nya yang kita buat. Selanjutnya lampiran. Di sini ini lampiran foto-foto lambang kami, foto kemasan dan foto produk kami. Dan ini foto-foto yang membeli, yang sudah didokumentasikan. Ini masih banyak lagi, masih bawah. Selanjutnya ini uji produk pasar penjualan. Ini laporan uji produk Core Epic yang pertama, minggu pertama. Dan ini minggu kedua kita mendapatkan yang produk kita terjual sebesar 15 produk. Yang minggu ketiga kita mendapatkan 16 produk yang terjual. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.